kursi, kau berzikir, kau tak peduli, lari dia tu, tak tahan dia, dicarinya induk semang lain. Tapi kalau kau mandikan keris tu, kau pasang limau-limau, kau buatkan malam khusus, kau potongkan ayam, kau kasih dia pulut kuning, habis itu kau pun berkawan sama dia, kau pun nanti jadi dukun, kau pun nanti akhirnya teruslah berkawan sampai akhirnya nanti pas mau mati, disitulah kau diganggunya, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan berkawan sama jin. Saya dipesan almarhumah mak saya, kau jangan berkawan sama jin. Mak saya dipesan atuk saya, kau jangan berkawan sama jin. Atuk saya dipesan onyang saya, kau jangan berkawan sama jin. Saya memesan ke anak saya, Hazik, kau jangan berkawan sama jin. Sami ini belum bisa lagi. Nanti kau udah bisa, kau jangan sampai berkawan sama jin. Gak apa-apa Pak Ustaz, ini jin Islam, sedang kawan Islam tak bisa kita percaya. Lagi jin Islam. Saya manusia aja payah saya percaya, apalagi jin. Datang dia malam-malam, aku jin atuk kau, aku jin Islam, tak bisa dipercaya. Sedang manusia aja payah kita percaya sekarang, apalagi jin. Ada orang susah dari kampung merantau ke Kuala Lumpur, jualan kerja macam-macam, serabutan kerja, dapatlah 30.000 ringgit duit. 30.000 ringgit kali 3.000, 90 juta. Senanglah dapat duit. Tiba-tiba duit tadi hilang. Stres, depresi, suntuk. Di saat sedang puncaknya suntuk, stres, depresi, sedih, malu, galau itu, datang bisikan, jual roti canai. Kata bisikan. Akhirnya dia buka jual roti canai. Jual roti canai dalam sebulan dapat 100.000 ringgit. Banyak duit. Datang aja orang membeli roti tadi, ramai. Kemudian datang bisikan, pergi ke Masjid Demak dari Kuala Lumpur. Pergi, dia terbang naik pesawat ke Surabaya, pergi ke Masjid Demak. Sampai di Masjid Demak, lihat silsilah kau keturunan Wali Songo. Tengoknya silsilah di dinding. Ini atuk kau. Ada nama atuk di sini, kata dia. Pulang dia, datang lagi bisikan, kalau kau mau mengobati orang, bacakan solawat sekian kali. Datang orang, obat, sehat. Yang ini cerita lagi, sehat. Ini cerita, sehat. Datang orang ramai. Maka dia pun dinobatkan orang sebagai wali, kasyaf. Lalu kemudian akhir-akhirnya kata bisikan tu, kalau kau mengobati orang nilainya 6, kalau kau sembahyang nilainya 5. Kalau mengobati orang nilainya 6, kalau sembahyang nilainya, akhirnya dia tak sembahyang. Tengok tutorial setan. Dia bukan langsung antum sesat, enggak, digiringnya dulu. Makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwatis. Yang bercerita ini Syekh Jahid Siddiq, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Masih hidup Syekh Jahid. Nanti antum pergi ke Malaysia, cari Syekh Jahid Siddiq, tanya dia tentang wali
yang tak sembahyang gara-gara kau mengobati orang nilainya 6. Kalau sembahyang 5. Akhirnya dia duduk mengobati orang. Dan orang sudah mengatakan dia wali. Nauzubillah, jangan sampai antum kena ganggu di situ. Kalau sampai antum berkawan sama jin, itu maka jin itu tak mau datang ke saya, karena selalu saya ulang-ulang itu. Kalau datang dia ke saya tidak mau. Mungkin udah hampir-hampir juga yang dekat-dekat orang itu. Ada juga dia hadir tablik akbar tuh. Karena sering saya bilang gitu, cabutlah, nggak bisa nih gitu dia. Ada seorang perempuan, lakinya kawin lagi, anak ngasih makan dia, susah, dalam keadaan susah, sedih, suntuk, galau, komplit. Tiba-tiba jumpanya kayu segini di jalan, kayu. Kemudian datang tetangganya, sakit. Diginikannya kayu itu sehat, dimasukkannya kayu itu ke air, diminum orang sehat. Bodoh, tanganlah orang berobat. Datang maknya keluarga emak saya, dia ambilnya kayu itu, masukkannya ke dapur tempat masak. Mana kayu itu mak? Udah aku bakar udah. Takut aku syirik. Mau ngamuk dia, tapi selamat dia itu. Biasanya dia datang pas lagi sedang suntuk-suntuk. Maka antum jangan sampai suntuk. UKT naik, skripsi ditolak, mahasiswi yang dulu diantar pendaftaran udah dipinang orang, motor pula ditarik leasing, sedang suntuk-suntuknya datang dia. Jangan antum mau kawan. Ingat pesan saya. Dia datangnya biasanya pas lagi suntuk-suntuk. Situ dia datang biasanya. Hati-hati itu. Mana tahu terjadi sama antum, baik yang langsung maupun yang streaming, pas lagi sedang suntuknya, susahnya, galaunya, datang dia. Ingat pesan saya, jangan antum berkawan sama jin, jangan berkawan sama setan. Susah nanti antum mati. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi, atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la tu'addunna, adda yu'addi, menunaikan, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan, tunai, adda yu'addi, tunai. Antum tu'adduna, masuk lam dan nun taukid, la tu'addunna, sungguh pasti, kamu pasti akan menunaikan al-huquqa. Kalau satu hak, kalau dua haqqani, kalau tiga hukuk. Kulliyatul hukuk, fakultas hukum. Kamu pasti akan menunaikan hak ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau saya mati nanti, tolong serahkan cincin ini kepada si fulan. Itu namanya hak, hak si fulan, dan kamu wajib menunaikannya. La tu'addunnal huquq. Jadi semua hak-hak yang tidak tertunaikan waktu di dunia ini pasti nanti akan ditunaikan. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Inilah
solusi dari berbagai macam masalah hidup di dunia yang tak selesai. Tukang gali parit yang keluar rumah jam 6, menggali parit jam 7, pulang jam 7 malam. Gajinya dimakan mandor. Mana solusinya? Dibawa ke pengadilan, kalah karena tak bisa membayar pengacara. Solusinya adalah Maliki Yaumiddin, hari akhirat. Makanya orang beriman tak stres. Kenapa orang beriman tidak stres? Ada harapan. Harapan itu adalah akhirat. Sedangkan orang ateis, dunia inilah segalanya. Kalau tak dapatnya di dunia, stres, depresi, bunuh diri. Tak pula mati. Kalau mati selesai. Tak mati. Sedangkan kita, ada orang ngasih amanah untuk saya, dititipkannya ke orang, tak ditunaikannya ke saya, tak apa-apa, kau cari aku nanti di akhirat. Ada orang menitipkan amanah ke saya macam-macam. Ingat, Abdul Somad, nanti kau di akhirat kena. Inilah yang tak ada di kepala orang ateis. Orang ateis, dia curang, dia makan amanah karena bagi dia tak ada akhirat. Mana akhirat itu? Mana malaikat itu? Mana ruh itu? Mana kehidupan alam kubur itu? Puncaknya mana Tuhan itu, katanya. Sedangkan kita ada harapan. Manusia ini kalau dia sudah putus harapan, habis, bunuh diri dia. Islam punya satu, yaitu harapan. Yang dititipi amanah karena ada akhirat, takut tidak menunaikan amanah. Yang menerima amanah karena ada akhirat, terserah kau. Mau kau makan amanah ini, makanlah, di akhirat kau akan menunaikan. La tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hatta, sampai-sampai, bahkan yuqada, qada yaqudu, menggiring, qida yuqadu, digiring. Hatta, sampai-sampai digiring. Siapa yang digiring? Lisyatil jalha, digiring kepada kambing yang tak bertanduk. Digiring ke kambing yang tak bertanduk. Yang digiring ini siapa? Minasyatil qarna, dari kambing yang bertanduk. Kambing bertanduk dengan kambing tak bertanduk. Siapa yang kuat? Kambing bertanduk. Siapa yang lemah? Kambing tak bertanduk. Di akhirat nanti, kambing yang bertanduk akan digiring kepada kambing yang tak bertanduk untuk menunaikan hak. Sampai-sampai begitu. Inilah dalil bahwa apakah binatang itu dibangkitkan di akhirat, ya. Yang dibangkitkan itu cuma manusia, kita aja dibangkitkan. Binatang tak dibangkitkan. Ini ayat hadis. Kambing pun nanti dibangkitkan. Idzas sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'zirat, dibangkitkan semua. Apakah serangga-serangga lalat dibangkitkan? Ya, mana dalilnya? Wa idzal wuhushu husyirat, binatang buas, wuhush, singa, harimau, bangkit semua, hidup semua. Untuk apa hidup? Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Qarnun tanduk, syat kambing, syatun kambing. Kalau wakaf, tamar butohnya berubah jadi ha, syah, syah kambing.
Kenapa banyak nama orang Syah? Kasih contoh nama orang pakai Syah. Herman Syah, Firman Syah, Ardian Syah. Kenapa banyak nama orang pakai kambing? Kira-kira alasan logikanya, logisnya apalah agaknya? Tak terpikir tak antum? Ya? Syah bahasa Persia artinya raja. Syah bahasa Persia artinya raja. Syah Ruhan, raja. Makanya orang Persia marah sama orang Arab karena raja dia, raja di Persia, di Arab kambing. Pengaruh Persia ke kita. Mana contoh pengaruh Persia ke kita? Banyak orang kita pakai nama Syah. Itu bukan dari Arab. Kalau dari Arab tak mau dia itu kambing. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk bisa menuntut haknya kepada kambing yang bertanduk. Muncul masalah. Kambing ini berakal atau tak berakal? Tak berakal. Lalu kenapa pula dia dibangkitkan? Maka dijawab Imam Nawawi, la taklifa, bukan taklif. Karena yang taklif itu beban hukum orang gila tidak, anak kecil tidak, orang mak pingsan tidak. Bal huwa qisas muqabalah. Ana sebagai balasan muqabalah, seimbang. Qabala yuqabilu, seimbang. Ini menunjukkan bahwa kita semua yang